Oke, Mas. Sudah ya, Mas? Ya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4, di sini kami akan mempresentasikan terkait materi non-ortogonal multiple access atau biasa disingkat NOMA. Di sini kami terdiri dari 5 anggota. Yang pertama Jeffrey Sulam Karim, saya sendiri. Kemudian ada Mas Arif Ramada. Ketiga ada Mbak Friza Dwi Nur Cayati. Keempat ada Mbak Dona Fatmawati. Dan kelima ada Mas Ardimas Aji Nugroho. Ya, untuk yang pertama, latar belakang. Skema multiple access merupakan salah satu kunci dari teknologi 1G hingga 4G. 1G yaitu adalah Frequency Division Multiple Access atau FDMA. 2G yaitu Time Division Multiple Access atau bisa disingkat dengan TDMA. 3G itu Code Division Multiple Access atau biasa disingkat dengan CDMA. 4G Orthogonal Frequency Division Multiple Access atau biasa disingkat dengan OFDMA. Meningkatnya permintaan dari pengguna mobile internet serta tantangan dari komunikasi 5G seperti tingginya nilai spektral efisiensi dan konektivitas dalam jumlah besar. Untuk menjawab tantangan tersebut, maka dikembangkan skema multiple access, non-orthogonal multiple access atau biasa disingkat NOMA. Non-orthogonal multiple access merupakan teknik multiple access yang memanfaatkan ketidakortogonalan dalam proses penggabungan beberapa user. Ya, ini sebagai gambarnya NOMA Basic Knowledge. Dalam downlink NOMA sinyal pancar dari base station dan sinyal yang diterima pada kedua penerima UE terdiri dari superposisi sinyal pancar dari kedua UE. Jadi pemisahan sinyal antar pengguna perlu diterapkan di sisi UE sehingga setiap UE dapat mengenali sinyalnya dan melakukan decoding terhadap datanya sendiri. Untuk itu pada NOMA memerlukan Successive Interference Cancel atau SIC. Pada SIC, urutan optimal untuk melakukan decoding adalah dalam urutan penurunan gain saluran yang dinormalisasi oleh noise dan daya IC. Berdasarkan urutan ini, setiap pengguna dapat dengan benar memecahkan kode sinyal dari pengguna lain yang datang terlebih dahulu sebelum data yang sebenarnya data. Dengan kata lain, pengguna dapat mengetahui mana data yang memang benar-benar ditujukan kepadanya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Friza. Skema NOMA. Secara umum, teknik NOMA dibagi menjadi dua, yaitu kode domain dan power domain multiplexing. Kode domain masing-masing pengguna menggunakan kode yang berbeda, dan kemudian semuanya dikirimkan dalam satu sumber frekuensi yang sama secara bersamaan. Yang kedua, power domain multiplexing. Masing-masing pengguna dialokasikan dengan power level yang berbeda sesuai dengan kondisi kanal untuk mendapatkan gain maksimal. Dalam teknik user dan kondisi kanal yang lebih bagus akan dialokasikan data yang lebih sedikit dengan menerapkan superposition coding di sisi transmitter dan pada sisi receiver. User dengan kondisi kanal yang lebih baik akan melakukan decoding informasi menggunakan Successive Interference Cancellation SIC. Pada gambar skema NOMA, dengan power domain dapat diaplikasikan pada sisi downlink maupun uplink. Berikut adalah ilustrasi PD NOMA dengan SIC untuk sisi downlink. Pada BS transmitter, sinyal dari setiap user digabungkan dengan acuan daya total transmisi dan throughput fairness setiap user. Pada receiver, SIC digunakan untuk multi-user detection, MUD, karena near-far effect. Kondisi kanal setiap user berbeda-beda. SIC diterapkan pada user dengan signal to interference plus noise ratio.
yang relatif tinggi. Dengan dasar tersebut, SIC memanfaatkan SINR untuk mendeteksi sinyal setiap user. Superposition code adalah teknik mengirimkan informasi secara simultan ke beberapa penerima melalui satu resource block. Superposition code bisa diakui sebagai skema non-ortogonal yang mencapai kapasitas pada skala Gaussian broadcast channel. Berikut adalah gambar konsultasi QPSK dengan skenario 2 user dengan superposition code. Pada gambar di atas, daya transmisi user 1 lebih besar daripada user 2. Successive interference cancellation merupakan suatu teknik pengkodean yang memungkinkan base station mengirimkan informasi dari beberapa user secara bersamaan. Konsep pada SC yaitu melakukan encoding pesan untuk user dengan kondisi kanal yang buruk dan mengalokasikan power yang berasal dari user dengan kondisi kanal yang lebih baik. SC dapat dianalogikan dengan suatu pengajaran dalam kelas di mana guru memberikan siswa informasi sesuai dengan mata pelajaran yang sedang berlangsung dalam kelas. Terdapat perbedaan pada kelas tersebut, baik dari kualitas maupun latar belakang para siswa. Beberapa siswa dapat lebih cepat dan lebih banyak menyerap informasi yang diberikan oleh guru, sedangkan lainnya tidak. Biasanya suatu proses pengajaran dapat didesain sedemikian rupa sehingga siswa yang memiliki performasi lebih baik mendapatkan informasi yang lebih baik dan sebaliknya, siswa dengan performasi lebih rendah mendapatkan informasi yang lebih sedikit. Namun dengan adanya SC, model pengajaran akan berlangsung dengan menyesuaikan dengan siswa yang memiliki performasi lebih rendah. Dalam penerapan SC, transmitter harus mengkodekan terlebih dahulu informasi yang akan dikirimkan ke user. Cara kerja NOMA. Dari gambar tersebut terlihat ada proses downlink pada NOMA, proses uplink pada NOMA. Pada proses downlink pada NOMA, terdapat proses transmisi downlink menggunakan NOMA diterapkan teknik SC di sisi transmitter yaitu base station untuk mengirimkan kombinasi sinyal dan teknik SIC diterapkan di sisi user. Untuk gambar yang B, proses uplink pada NOMA, di mana pada proses uplink menggunakan NOMA, multiple user mengirim sinyal uplink menuju BS pada short resource block yang sama. BS mendeteksi sinyal dari seluruh user dengan bantuan SIC. Perbedaan antara uplink, downlink pada NOMA. Daya kirim berbeda dengan downlink NOMA. Daya kirim user pada uplink NOMA tidak harus berbeda, tergantung pada kondisi kanal masing-masing user. Jika kanal tiap user berbeda secara signifikan, signal pulse interference noise ratio (SNR) yang diterima akan berbeda pada BS kecuali daya kirim tiap user. Performasi gain. Performasi gain pada NOMA dibandingkan dengan OMA berbeda untuk downlink dan uplink. Downlink NOMA menghasilkan nilai throughput yang lebih baik dibandingkan uplink. Namun pada uplink fairness yang dicapai lebih baik jika dibandingkan proses downlink pada NOMA. Selanjutnya, pengoperasian SC. Dapat dilihat pada gambar sebelumnya pada proses downlink NOMA, sinyal yang berasal dari user N terinferensi oleh user M yang memiliki sinyal lebih kuat, sehingga user M terlebih dahulu dialokasikan daya. Dalam proses ini, SIC dilakukan oleh user dengan kondisi yang lebih baik dalam downlink untuk membatalkan interferensi yang terjadi pada user dengan kondisi yang lebih baik. Namun dapat dilihat pada gambar ketiga, pada proses uplink NOMA, SIC dilakukan pada BS untuk mendeteksi user N dengan terlebih dahulu menganggap user M sebagai gangguan, lalu modulasi kembali sinyal dan mengurangi interferensi user N untuk dapat mendeteksi user M. Selanjutnya akan dibacakan oleh Mbak Dona.
Terima kasih. Sebelumnya, saya akan mencoba menjelaskan mengenai Successive Interference Constellation atau SIC. Kapasitas suatu jaringan dapat ditingkatkan secara substansial dengan adanya teknik mengelola interferensi. Untuk itu, SIC dianggap menjadi teknik yang menjanjikan untuk diterapkan dalam sistem komunikasi nirkabel. Proses SIC terjadi dengan mendeteksi user dengan sinyal terkuat terlebih dahulu yang memiliki sinyal yang lebih sedikit terinterferensi. Kemudian user tersebut melakukan pengulangan encoding dan memodulasi kembali sinyalnya. Selanjutnya, sinyal tersebut dikurangi oleh sinyal komposit, lalu dilanjutkan oleh sinyal terkuat, dan selanjutnya hingga user dengan sinyal terendah dapat melakukan decoding tanpa terjadi interferensi. Kelebihan NOMA. Kelebihan NOMA salah satunya adalah yang pertama mengefisiensi bandwidth. NOMA memungkinkan setiap waktu atau frekuensi dapat digunakan oleh multiple user sehingga dapat mengefisiensikan bandwidth yang berdampak juga pada meningkatnya throughput pada sistem. Yang kedua, fairness. Kunci pada NOMA yaitu mengalokasikan lebih banyak daya kepada user dengan kondisi kanal yang lebih buruk. Ini menyebabkan NOMA mampu menjamin bahwa adanya fairness antar user dalam hal masing-masing throughput yang dicapai. Ada beberapa teknik untuk dapat meningkatkan fairness dalam NOMA, seperti melakukan penelitian lebih lanjut terkait metode alokasi daya dan skema korporatif NOMA. Selanjutnya, kelebihan NOMA selanjutnya adalah ultra high connectivity. Sistem 5G di masa yang akan mendatang dirancang untuk dapat mendukung koneksi antara smart device yang berbasis Internet of Things atau IoT. Kehadiran NOMA menawarkan desain alternatif sebagai solusi yang efisien dalam hal ini dengan menggunakan karakteristik non-ortogonal. Tidak seperti teknik OMA yang membutuhkan jumlah frekuensi atau waktu yang sama antar user. NOMA mampu melayani banyak user yang berbeda, baik frekuensi maupun waktu yang digunakan dalam jumlah RB yang lebih sedikit. Selanjutnya ada kelebihan NOMA yaitu compatibility. Secara teori, NOMA dapat dikatakan sebagai teknik etnon. Untuk teknik OMA seperti DDMA atau FDMA atau CDMA atau OFDM. Karena NOMA memperkenalkan model multiple access baru dengan menggunakan power domain dalam penggabungan sinyal informasi beberapa user. Kelebihan NOMA yang terakhir yaitu flexibility. Beberapa konsep dalam NOMA seperti multi-user shared access, pattern division multiple access, dan spare code multiple access memberikan desain sistem yang low complexity. Salah satu contohnya yaitu SCMA yang dapat dikatakan sebagai variasi NOMA yang terintegrasi dengan proses coding, modulasi, dan alokasi subcarrier yang lebih baik. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh Mas Ardimas, silakan. Baik, selanjutnya NOMA pada 5G sebagai teknik MA yang menjanjikan dalam teknologi 5G. NOMA dituntut untuk dapat menyesuaikan dengan karakteristik 5G. Teknologi 5G menawarkan beberapa layanan smart device, aplikasi yang inovatif, serta layanan yang canggih melebihi generasi sebelumnya. Untuk itu, diperlukan teknik MA yang selain dapat meningkatkan kualitas juga dapat mengefisiensikan spektrum. Berikut gambar ilustrasi software defined arsitektur NOMA. Untuk selanjutnya yaitu pengaplikasian dari NOMA. Terdapat 3. Yang pertama itu ada NOMA pada headnets, kemudian NOMA pada millimeter wave communications, dan yang terakhir ada NOMA untuk device-to-device communication. Untuk yang pertama tadi NOMA pada headnet merupakan salah satu teknologi dalam 5G yang mampu meningkatkan kapasitas jaringan secara signifikan. Headnet merupakan penggunaan jaringan dengan beberapa teknologi radio dan tipe BTS seluler, makro, mikro, dan pico dengan menggunakan small cell secara bersamaan. Untuk meningkatkan efisiensi bandwidth yang digunakan oleh small cell pada headnet,
pada penelitian, NOMA dan masif MIMO diterapkan dalam sistem dengan masif MIMO. Diadopsikan oleh makrosel untuk dapat melayani beberapa user secara bersamaan, dan user digabungkan dengan teknik transmisi NOMA yang juga digunakan pada small cell. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Mas Arief, silakan. Baik, terima kasih Mas. Saya lanjutkan. NOMA pada millimeter wave, komunikasi menggunakan millimeter wave atau mmWave merupakan teknik yang sangat menjanjikan dalam teknologi 5G dan teknologi lain di masa depan. Hal ini dikarenakan lebarnya bandwidth yang dihasilkan pada high frequency spectrum. NOMA dianggap dapat menjadi teknik multi-akses yang sesuai untuk millimeter wave didasarkan pada alasan berikut. Yang pertama, beam yang sangat terarah pada komunikasi millimeter wave menyebabkan menurunnya performansi pada sistem OMA, namun tidak pada NOMA. Yang kedua, NOMA pada millimeter wave dapat meningkatkan efisiensi bandwidth dan mendukung massive connectivity. Next. NOMA untuk device-to-device communication. Seiring meningkatnya keutuhan akan layanan lokal area dalam sistem komunikasi seluler, teknologi terbaru yaitu device diperkenalkan pada layanan 5G. Komunikasi D2D mendukung antar device dapat saling berdiskusi tanpa harus terkoneksi dengan BS. Keuntungan dari komunikasi D2D yaitu daya yang digunakan rendah sehingga dapat menghemat penggunaan energi. Adanya peningkatan efisiensi bandwidth dari frekuensi reuse yang digunakan, dan berpotensi untuk memfasilitasi layanan peer-to-peer atau P2P. Jika dibandingkan dengan komunikasi D2D, biasanya throughput yang didapatkan dengan menggabungkan NOMA pada komunikasi D2D lebih tinggi dan mengefisiensi bandwidth dengan mengelola interferensi setiap user pada masing-masing RB. Kendala implementasi NOMA pada 5G, yang pertama itu terjadinya error propagasi pada proses SIC, yang kedua error pada saat pengestimasian kanal, yang ketiga masalah keamanan selalu ada di setiap generasi sistem komunikasi, yang keempat penetapan standarisasi untuk NOMA. Pada 5G NOMA sudah mulai diterapkan pada teknologi LTA, yaitu multi-user superposition transmission atau MUX yang merupakan versi downlink dari penggunaan NOMA. Yang terakhir, perlu adanya diskusi lebih lanjut untuk dapat diterapkan secara komersial untuk teknologi 5G. Sekian, terima kasih presentasi dari kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.